Indonesia beruntung punya etalase hutan yang lengkap, mulai dari pantai sampai hutan hujan daratan tinggi. Salah satunya adalah ekosistem hutan yang unik yang selalu digenangi air, yaitu hutan mangrove. Ekosistem ini dianggap sebagai ekosistem yang mampu menyerap emisi karbon terbesar dibandingkan dengan hutan tropis lainnya. Mangrove hidup di pantai, tetapi tidak semua pantai punya mangrove. Berdasarkan tempat hidupnya, hutan mangrove merupakan habitat yang unik dan memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya terdapat sedimentasi, tanahnya yang tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau hanya tergenang pada saat pasang pertama, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, daerahnya terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat, serta airnya berkadar garam, payau hingga asin. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut dan pantai berlumpur. Hutan mangrove membawa dampak yang baik bagi daerah estuari maupun bagi manusia yang bermukim di sekitar pesisir. Rehabilitasi hutan mangrove dilaksanakan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi lindung, fungsi pelestarian, dan fungsi produksi. Program rehabilitasi dan konservasi dimaksudkan untuk memulihkan atau memperbaiki kualitas tegakan yang sudah rusak serta mempertahankannya. Manfaat dari hutan mangrove adalah melindungi pantai dari abrasi sebagai tempat mencari makan dan berlindung bagi organisme laut maupun darat. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Tahun ini, luasan target rehabilitasi mangrove di Kepri adalah 5.500 hektar dari 83.000 hektar target nasional. Disampaikan juga, terdapat 36 Pokmas yang akan melakukan penanaman bibit mangrove yang terbesar di 6 kabupaten kota di Kepri. Rehabilitasi mangrove yang dijalankan BRGM bekerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan melibatkan mahasiswa, yaitu kegiatan pembibitan dan penanaman bibit mangrove yang berbasis masyarakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya ekosistem mangrove yang lebih asri, juga memberikan keuntungan ekonomi, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Di Kelurahan Dompak, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan kegiatan pembibitan dan penanaman bibit mangrove yang dilakukan oleh mahasiswa Kokerta Tematik beserta masyarakat sebagai ajang belajar dan bereksperimen mengenai pembibitan mangrove. Pembibitan dimulai dengan pembuatan bedeng yang ditutupi oleh para net sebagai arena pelindung bibit karena bibit tidak boleh terlalu sering terkena sinar matahari. Selain itu, dalam pembibitan ini, kami juga memberikan eksperimen perlakuan menggunakan hormon auksin, di mana semua bibit direndam per jenis dalam air yang sudah dicampurkan hormon, kemudian direndam selama 24 jam. Bibit yang kami gunakan pada kegiatan ini antara lain Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, Avicennia alba, serta Avicennia marina. Untuk pembibitan, kami membutuhkan buah yang telah matang, biasanya dicirikan dengan warna kekuningan dan apabila dipegang kulit buahnya mudah terkelupas. Kami memprioritaskan untuk memilih buah yang sudah jatuh ke tanah. Selanjutnya, buah yang dikumpulkan direndam dalam sebuah ember dengan menggunakan air tawar bersama hormon dengan konsentrasi 2 liter air tawar dan 500 ml hormon auksin. Direndam selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah itu, buah disemaikan ke dalam polybag bersubstrat lumpur berpasir. Kemudian disiram secara manual dengan menggunakan air tawar 2 kali sehari, pagi dan sore. Selain itu, kami juga melakukan penyemprotan menggunakan hormon yang dilakukan 1 minggu sekali selama 8 minggu. Secara umum, auksin adalah senyawa hormon tanaman atau tumbuhan
yang ada pada ujung akar, batang, serta pembentukan bunga. Auksin juga memiliki fungsi untuk mengatur perbesaran sel serta memacu perpanjangan sel pada belakang meristem ujung. Sehingga hormon auksin sangat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dari tanaman. Sama halnya dengan tanaman lain, salah satu tantangan dalam pembibitan mangrove adalah hama yang menghambat pertumbuhan. Sejatinya, pestisida adalah senjata utama dalam mengatasi masalah ini. Namun, kami menggunakan tembakau sebagai pestisida yang sejauh ini cukup ampuh dalam menghadapi fenomena ini. Daun tembakau mengandung 2-8% nikotin. Tanaman tembakau dapat dijadikan sebagai pestisida organik karena kandungan nikotinnya yang tinggi mampu mengusir hama pada tanaman. Sehingga tembakau bukan hanya digunakan untuk konsumsi rokok semata, tetapi bisa diolah menjadi pestisida organik. Beberapa manfaat serta keunggulan pestisida alami diantaranya mudah terurai di alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Setelah semua tahapan dilakukan pada pembibitan, selanjutnya adalah proses monitoring, di mana pada proses monitoring diamati pertumbuhan bibit hingga siap untuk ditanam ke alam. Penanaman dilakukan menggunakan metode tanam zonasi, mengingat bibit yang akan ditanam berjumlah 6 jenis. Setelah seluruh bibit yang disemai sudah tumbuh daun, selanjutnya adalah proses penanaman mangrove di lapangan. Setelah anakan yang sudah disemai mengeluarkan daun, selanjutnya adalah kegiatan penanaman dengan metode rumpun berjarak, di mana jarak antar lubang kurang lebih 2 meter dan jumlah anakan dalam satu lubang bervariasi, mulai dari 1, 3, dan 5 anakan dalam satu lubang. Selain itu, dengan metode rumpun berjarak, pohon mangrove diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan bertahan dalam waktu yang lama, kemudian dapat menghasilkan benih lagi secara alami yang akan tumbuh di lokasi tersebut di masa. Metode rumpun berjarak ini sangat memperhatikan mangrove yang sesuai dengan kondisi lokasi penanaman, di mana dengan model rumpun berjarak ada ruang yang tidak ditanami mangrove. Ruang yang tidak ditanami mangrove ini akan menjadi tempat keluar atau masuknya perahu nelayan. Terima kasih Umrah. Terima kasih BBM. Jaya selalu.